kekasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Menahem Naswardi, Gembala Sidang Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kami sedang berbincang tentang pengharapan dan damai sejahtera. Tentu saja Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. 0315046000 saya buka untuk Anda. SMS WA 0813-330-60.000. Silahkan Anda mulai bisa bergabung, bertanya, berdiskusi. Sembari kami berbincang-bincang, Anda bisa catat juga begitu ya. Dan mungkin Anda juga mau bersaksi, silahkan. Situasi yang banyak orang ketakutan, banyak orang mengalami kepanikan begitu, Anda mungkin bisa bersaksi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda. Saya percaya bahwa kesaksian Anda itu juga bisa menjadi bagian pelayanan untuk menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan. Pak Menahem, bagaimana kita bisa mengalami pengharapan dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi seperti ini? Memang Tuhan sudah memberikan yang namanya firman Alkitab, ya. Dan itu yang memang menjadi dasar utama dan satu-satunya dalam kehidupan kita untuk kita boleh diyakinkan bahwa Allah itu berbicara dalam kehidupan kita sampai hari ini, gitu ya. Berbicaranya ya melalui firman-Nya. Lalu biasanya ada yang bertanya, kenapa kok Tuhan tidak ngomong langsung ya? Audible gitu ya? Audible. Kayaknya itu langsung seluruh dunia bertobat itu, Pak. Enggak, mati berdiri semua. Jadi kalau tiba-tiba dengar suara dari atas begitu, hari ini saya tidak jamin orang akan takut ya, malam bisa mati berdiri semua gitu kan? Ya karena itu kan ada di Alkitab ngomong manusia karena dosanya tidak tahan akan sebenarnya kalau kehadiran Tuhan yang Maha Kudus, Maha Benar. Nah kita kan penuh dengan dosa. Makanya Tuhan kalau hadir ngomong besar mati semua kita menggelegar. Nah, makanya Tuhan itu baik, Dia kasih firman-Nya yang dikatakan firman Tuhan yang ajaib, yang hidup, yang tidak mati, yang selalu baru sepanjang masa. Dan itu suara Tuhan. Jadi nggak usah cari-cari suara Tuhan ya. Iya, firman Tuhan ini suara Tuhan. Jadi kalau aku Tuhan berkata kepada saya, nah itu gampang kita menanggapinya. Apakah cocok nggak sama firman Tuhan? Gitu. Karena seringkali kan itu suaramu tapi kau atas namakan Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan ini langsung ngomong, aku nggak ngomong begitu, mati berdiri loh. Kadang-kadang kita ada itu jangan perjanjian dari atas. Masalahnya gitu perjanjian lama kan seperti itu, Pak. Orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini kan tidak mengalami hal itu, jadi semaunya aja ngomong. Nah, kenapa? Karena di perjanjian lama belum ada Alkitab yang seperti sudah buku kita sekarang. Maka itulah kalau ada yang ngomong doktrinnya progressive revelation apa gitu kan. Nah kita hari ini tuh Tuhan sudah kasih lengkap. Menariknya Alkitab 66 kitab ini bisa berbicara sepanjang zaman bahkan sampai hari ini relevan gitu ya. Jadi kita lihat ya sejarah manusia ini apa yang dialami bentuknya berbeda. Tapi dasarnya sama. Jadi makanya di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Betul. Apa yang sudah dibuat akan dibuat lagi. Iya, modelnya bisa bervariasi. Tapi sebetulnya apa yang dialami sama, begitu kan? Misal ya sebetulnya dasar hari ini itu kan saya ambil dari kitab Filipi. Jemaat di Filipi ini mengalami juga kekhawatiran ya di dalam konteks hidupnya, dia juga ditekan ya. Kan dia pengikut Kristus pada zaman itu. Kehidupan ekonomi juga susah karena dia kan kalau pengikut Kristus tidak bisa melakukan banyak hal ya. Nah bentuknya berbeda, tapi kalau kita lihat hari ini kita pun juga menghadapi tekanan-tekanan ya. Yang nekan sekarang kalau zaman Rasul Paulus yang nekan manusia-manusia orang-orang Yahudi gitu ya. Hari ini yang nekan virus. Nggak kelihatan kan? Makanya kan orang jemaat di Filipi khawatir ini ya. Maka Paulus menasihatkan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang katakan Paulus itu kan menggemakan kembali apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan di khotbah di bukit. Gitu, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai gitu kan. Karena kekhawatiran kita tidak bisa menambahkan sehasta di dalam kehidupan kita, gitu kan.
Jadi yang Paulus katakan sebetulnya juga dia menggemakan kembali apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan di bukit. Gitu ya. Lalu kalau kita melihat dalam sejarah ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia di padang gurun, Tuhan ngomong, meskipun kau berjalan di padang gurun, kasut kaki tidak akan menjadi rusak, gitu ya. Kenapa? Itu berarti 40 tahun meskipun mereka harus jalan padang gurun, ada pemeliharaan. Baju mereka tidak menjadi robek. Bentuk pemeliharaannya tiang awan, tiang api kan. Jadi siang tidak kepanasan, malam tidak kedinginan. Karena di padang gurun itu cuaca ekstrim. Itu berarti kan baju sama kasutnya tuh tumbuh juga Pak ya? Nah itulah ajaib. Itu ajaib ya. Mungkin kalau kita hari ini, mungkin kita ngomong ya kita hari ini juga kasut, jangankan kasut sobek, kasut jelek sendiri aja mintanya ganti kan. Artinya apa? Model boleh berbeda, tetapi sebetulnya dasarnya sama. Nah maka kita hari ini kita melihat apa sih yang kita khawatirkan. Artinya kekhawatiran itu menjadi suatu hal yang bisa timbul di dalam hati kita. Sepanjang hidup manusia ini khawatir. Maka Paulus sampai bilang apapun juga, jadi apapun bisa membuat kita khawatir. Gitu ya. Yang paling menjengkelkan nih, handphone kita lama sedikit kita khawatir kan. Khawatir apa? Wah tuh temanku sudah punya S20, aku masih S10 gitu kan. Sementara yang satunya, lu enak S10, aku aja S lilin masih enggak punya kan gitu. Jadi Paulus mengatakan janganlah kamu khawatir. Kalaupun kamu khawatir, gitu kan, responnya apa? Nyatakan dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu ketika Paulus mengatakan ketika kita berdoa, jawaban Tuhan apa? Yang menarik di ayat 7, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Mungkin kekhawatiran yang kita khawatirkan tidak terjawab, gitu kan? Tetap contoh, kita harus lewati. Hari ini kita khawatir kalau bisa sebentar siang semua virus COVID mati. Kita naikkan doa kepada Tuhan. Itu yang saya doakan Tuhan, kalau bisa sebentar siang jumlah pasien sembuh semua. Gitu kan? Belum tentu terjawab. Tapi kalau kita melewati hari demi hari ini, kita bisa tetap terus berdoa pagi hari, meskipun kita work from home, stay at home, semuanya dari rumah-rumah. Kita harus sadar kalau kita masih bisa diingatkan firman Tuhan, kita masih bisa mendengar gini bersama-sama di sangkakala. Ya, kita harus sadar ada damai sejahtera Allah yang tidak dapat kita pikirkan. Makanya katakan melampaui segala akal. Itu yang memelihara hati dan pikiran. Dan itu juga yang membedakan kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan, Pak ya? Iya. Jadi ada damai yang tidak bisa kita nalar. Kalau kita nalar, maka bukan dari Allah kan. Maka Paulus ngomong melampaui segala akal. Artinya tidak bisa kita nalar. Tapi itu kayaknya memelihara hati dan pikiran, gitu ya. Dimana hari ini meskipun kita khawatir, banyak pada kita mungkin khawatir, aduh tabunganku mulai menipis, gitu ya. Tapi aduh pekerjaanku berhenti gitu ya. Yang saya dapat kesaksian, ada hamba Tuhan yang betul-betul dia tidak ada pemasukan. Dia menangis, tapi besok itu dia pelihara, tiba-tiba ada rekan hamba Tuhan yang bisa ngirim sembako apa gitu ya, karena di hari-hari ini. Nah, justru di hari-hari ini pemberian seperti itu kan sangat diapresiasi. Betul. Coba kalau dalam kondisi aman, tenang, beli sembako kan kadang sembako kamu ngasih, gua kan lagi butuhnya handphone gitu kan. Jadi di hari-hari ini pemberian apapun pasti diapresiasi. Nah, maka ayat inilah yang betulnya menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Ketika kita khawatir, naikkan dalam doa dan yakinlah bahwa yaitu tadi damai yang melampaui segala akal itu memelihara. Gitu ya. Nah, cara memeliharanya mungkin tidak dapat kita pahami, makanya melampaui segala akal. Maka kita dipanggil bukan untuk bisa memahami Allah, tapi mempercayai Dia. Tidak mudah memang ya dalam prakteknya ya. Ini mudah. Sebuah perjalanan iman buat kita. Makanya disebut dengan spiritual journey. Betul. Ya. Perjalanan iman. Dan biasanya spiritual journey itu lebih cepat nyampenya kalau kondisinya seperti ini, Pak. Betul. Terkadang justru di kondisi seperti ini yang enggak enak seperti ini kita ya, kalau tanda kutip kan di training gitu kan. Pak, kadang-kadang kita ini kan tadi dikatakan tetap manusia yang
ada rasa takut, ada rasa khawatir, dan itu kadang-kadang tidak bisa membedakan kita ini orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Dan itu natur itu keluar begitu saja. Nah, ini kan berarti sebuah batu uji siapa kita. Nah, ketika kita mengalami itu ya, dan kita reaksinya sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, dan kita kemudian sadar, apa sih yang harus kita lakukan, Pak? Ya jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan ya. Misalnya. Tapi nggak ada duit beneran loh, Pak, gitu. Jadi kan kalau di dalam situasi ini reaksi kita tiba-tiba tidak jauh berbeda ya. Wah, nimbun masker supaya dapat cuan tinggi. Hari ini memang iya ya, kok aku kayak orang tidak kenal Tuhan. Ya sudah, jangan dilanjutkan, gitu kan. Kalau memang mau. Bagaimana dengan orang yang punya prinsip gini? Loh, ini kesempatan, Pak. Iya, makanya kalau orang tidak kenal Tuhan kan, ini kan kesempatan di atas kesusahan orang, gitu kan. Kalau bisa ngambil untung sebanyak-banyaknya, gitu kan. Itu disebut dengan menari di atas penderitaan orang lain. Nah, apakah Alkitab mengajarkan itu? Tentu tidak. Ya. Bapak Anda boleh berjualan, tetap boleh, silakan. Tapi kan bukan untungnya yang wajar lah ya. Betul, bukan mengambil kesempatan di dalam kesempitannya orang lain, menari di atas penderitaan orang lain. Itu kan jelas bukan Alkitab yang mengajarkan. Nah, kalau kita sadar, tapi sadar kalau tetap dilanjutkan itu ya sama saja. Nah, itu dia. Sadar enggak sadar. Kadang-kadang kan itu. Kadang-kadang kan mamon itu manis, Pak. Uang itu manis, tapi enak Pak pegang uang di situasi seperti ini. Karena ada begitu banyak anjuran-anjuran pegang uang cash di saat-saat seperti ini. Dan menimbun sebanyak-banyaknya buat kita. Itu apa ya? Orang dunia pikirkan hal itu, Pak, dan kita iya ya, betul juga loh. Memang kenyataan di luar juga nggak. Tadi Pak Menahem bilang katanya, saya lihat di luar mah beli mie instan aja nggak ada. Saya tunjukin tempatnya nanti yang banyak kok, Pak, toko-toko kecil itu. Dulu pertama-tama kali yang yang pertama Maret itu kan sempat drop kan. Ketika diumumkan ada 2 orang yang terkena COVID-19 di Indonesia, langsung antri itu semua mulai dari minimarket kecil sampai besar, yang besar itu kan. Sekarang sudah mulai stabil. Gitu. Dulu kan sempat diumumkan kan adanya pembelian yang dibatasi seperti gula. Saya lihat pemerintah itu di dalam membatasi lebih daripada cukup. Misalnya 1 orang hanya boleh beli minyak lebih 2-3 liter ya. Saya berpikir ini kalau orang protes keterlaluan. Emang orang, dia mau mandi minyak? Makanya orang dia enggak sadar. 1 orang 2 liter. Orang kalau makan minyak nih ya, goreng minyak sehari dia 2 liter, dia pikir kurang, tapi segitu dia kolesterol kan. Minyak 2 liter dia minum sendiri kan, gitu kan. Misalnya gula dibatasi 1 orang tidak lebih 2 kilo ya. Kita makan gula sehari 2 kilo diabetes. Ya, itu makanya. Kan gitu. Jadi sebenarnya pembatasan pemerintah itu kan karena ulahnya manusia yang itu, dan pembatasan pemerintah ini sebetulnya lebih daripada cukup, Mesian. Dihitungan per orang waktu itu. Saya bilang, oh ini sebetulnya bukan pembatasan, ini bikin begini supaya orang enggak bahasa kasarnya uraan kan, nimbun sebanyak-banyaknya begitu. Jadi greedy-nya keluar ya, rakusnya kita keluar gitu ya. Jadi rakusnya kita keluar. Ini dia. Padahal firman Tuhan tadi jelas bilang ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Pak, mungkin kekasih Tuhan atau kita semua, bukan hanya kasih Tuhan ya, kita semua tuh mungkin tahu, Pak, saya ayat itu, hafal saya, Pak, di luar kepala sampai lupa. Tapi kan kadang-kadang di tengah-tengah situasi, apalagi kalau ada anak kecil, ada lansia yang harus dihidup, itu kadang-kadang ketakutan tuh muncul, gimana nanti kalau anakku nggak bisa beli susu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya penyakitnya yang parah hari-hari ini bukan COVID-19-nya, tapi justru virus ketakutan dan kekhawatiran itu sendiri ya. Lebih menakutkan. Iya, membunuh virus khawatir dan takut itu gimana, Pak? Makanya hari ini belum ada vaksinnya tuh, Pak. Iya. Makanya hari ini saya katakan, itulah kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari. Karena otak kita itu ibaratnya, seseorang pernah berkata kepada saya, otak kita itu seperti spons. Ya, menyerapnya cepat. Tapi ketika kena tekanan sedikit keluar semua kan. Kalau spons itu kan kalau kita tekan sedikit kan keluar semua. Makanya tekanan sedikit lupa semua. Apal, iya apal. Kalau kamu
tenang-tenang aja kamu berkata begitu. Tapi kalau sudah kena tekanan, kadang-kadang kita enggak ingat ayat-ayat Alkitab kan. Makanya saya katakan itulah kenapa sekarang kita tahu kenapa ada kitab ulangan juga ya. Diulang-ulang kan. Kenapa Allah menghendaki kita membaca Alkitab setiap hari? Karena kita ini semua pada dasarnya termasuk saya lupaan gitu. Kayak spon kalau kena masalah gitu lupaan. Makanya Alkitab itu yang disebut dengan makanan rohani setiap hari. Jadi baca Alkitab ya, simple. Itu resep kuno tapi sangat manjur. Simple. Memang itu kuncinya. Kalau katakan aku apa ayat ini sudah aku tahu, tapi kita perlu tahu kita punya manusia ini otaknya mirip kayak spon. Tahu, tapi kalau kena masalah keluar kan langsung, bukan keluar di otak tapi keluar dari hidup kita gitu kan. Kita enggak ingat sehingga yang ada malah kekhawatiran yang menguasai diri kita kan. Akhirnya menjadi panik. Kalau panik banyak sekali melakukan tindakan-tindakan konyol dan tidak jarang fatal gitu loh. Dan kalau panik nggak bisa berdoa, Pak. Nah iya itu kayak spon ya. Makanya penting. Contoh seringkali kita ada lagu misalnya suka boleh ya saya nyanyi. Boleh silakan. Ku tahu Bapa peliharaku. Tapi kalau masalah begini kita jeritnya kan Tuhan ini kan aku ada anak begini. Sebelumnya kita seringkali nyanyikan yang ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik loh. Kita sendiri loh yang nyanyi, kita sendiri yang ngomong. Iya, seringkali kan kita saya pun juga suka lagu itu kan. Tapi di masa-masa seperti ini itu disebut dengan mari kita praktekkan. Kalau memang kita nyanyikan ya kita bisa enggak kita juga mempraktekkan bahwa aku tahu Bapak peliharaku. Nah, maka di awal saya katakan seringkali asumsi kita, aku tahu Bapak peliharaku itu ukurannya apa? Kalau semuanya tidak ada masalah. Padahal kalau semuanya tidak ada masalah, kita juga tidak peduli gitu loh. Kita nggak butuh pemeliharaan Tuhan gitu ya. Oke, kembali ke hal yang basic sebenarnya kekasih Tuhan. Tenang, baca firman Tuhan dan berdoa. Masalahnya Pak, hari-hari ini tuh kan berita di media sosial, di televisi itu membombardir dengan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak perlu sebenarnya, tentang yang jumlah mati berapa, jumlah ini berapa, di mana ya, itu kan sudahlah gitu loh. Tapi orang banyak cari dan itu bikin kita sudah baca hari ini 4 pasal jadi lupa semua dengan berita itu. Bagaimana dengan hal ini Pak? Apakah kita matikan semua? Iya, maksudnya begini, itu berita yang cari sebetulnya jempol kita kan. Itu dia. Kalau memang jempol kita ndak tekan-tekan portal-portal media seperti itu, ya kita ndak baca kan gitu lah. Kadang-kadang muncul di WA group. Kita nggak minta kan, tuh nggak minta kan? Muncul dung dung gitu. Jadi tangan kita kontrol sebenarnya, tangan kontrol kita itu kunci ya. Ini orang yang katakan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan itu aja bisa ngomong bahwa kunci mengatasi hari ini itu kan bahagia. Caranya bahagia apa? Ya kita decide gitu loh. Apa yang masuk di otak kita gitu. Yang senang, yang bahagia, yang begitu-begitu kita shutdown sementara. Ini orang yang tidak kenal Tuhan. Bisa ngomong gitu. Dan dia ngomong gitu dia praktekkan. Ya, saya tidak mau sebut nama. Tapi saya tahu kok siapa dia. Tapi dia bisa melewati COVID dan dia positif. Dia bilang aku decide, aku shutdown. Semua WA aku shutdown. Yang berita-berita gitu aku shutdown untuk sementara waktu. Aku memilih karantina diri di rumah kan? Ya. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan, dia merasa dia kontrol hidupnya dengan kekuatannya. Suara kita anak Tuhan, kita tahu Tuhan kita punya loh itu. Punya Tuhan gitu kan. Berarti apa? Kita punya sesuatu yang lebih. Selain kita shutdown handphone kita, itu sebetulnya bisa kadang-kadang karena kita sendirilah yang memilih untuk tidak mau shutdown kita punya handphone. Gitu kan. Wah, nanti aku ketinggalan berita itulah akhirnya membuat dia panik-panik sendiri kan gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa kalau itu bisa membuat kita panik, membuat kita khawatir, ya kita shutdown. Nah, bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan apa? Kita shutdown itu kita buka Alkitab. Gitu kan. Jangan di-shutdown terus tidur sepanjang hari. Gitu kan. Stay at home itu tidak sama dengan tidur di rumah. Gitu. Kan pemerintah menganjurkannya work from home, bukan sleep at home. Ada beda kan gitu. Jadi kan kita work from home, kita harus bisa bekerja, kita berkarya di rumah. Berkarya. Nah,
ya kita harus bisa mematikan yang bisa merusak dan menghidupkan yang bisa menguatkan. Masalahnya kadang-kadang males yang seperti itu, karena yang justru yang mematikan ini kadang-kadang bisa bikin penasaran. Akhirnya kita kalau kasarnya matinya mati penasaran gitu kan. Bukan karena ya virusnya itu sendiri ya. Kita mati karena ketakutan kita sendiri. Iya gitu. Jadi kekasih Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, bersukacita ya. Apapun problemnya, tetap bersukacita karena kita punya pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa berbagi atau mungkin ambil pelayanan juga dalam momen ini. Anda bisa bersaksi, menguatkan yang sedang mendengarkan. Saya percaya mungkin Anda di rumah, apa ya, saya pelayanan apa? Anda bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda, itu juga melayani loh kekasih Tuhan. Upahnya sama dengan yang bicara pagi hari ini ya. Silakan, saya berikan kesempatan kepada Anda. 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.